Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang kembali di video tutorial saya, channel video tutorial yang akan membahas tutorial beberapa software yang dipakai di dalam pekerjaan. Kita masuk ke video selanjutnya. Video tutorial kali ini kita akan membahas untuk tampilan awal atau mengatur untuk awal sebelum kita membuat AutoCAD. Oke, kita langsung buka aja, langsung masuk ke materi untuk AutoCAD nya. Untuk pertama kali apa sih yang perlu kita atur untuk awal sebelum kita menggambar atau mendesain, yaitu memilih template. Memilih template ini bisa membuat sendiri atau kalian. Video tutorial kali ini kita akan membahas untuk tampilan awal atau mengatur untuk awal sebelum kita membuat AutoCAD. Oke, kita langsung buka aja, langsung masuk ke materi untuk AutoCAD nya. Untuk pertama kali apa sih yang perlu kita atur untuk awal sebelum kita menggambar atau mendesain, yaitu memilih template. Memilih template ini bisa membuat sendiri atau kalian memakai bawaan dari AutoCAD. Caranya dari sini, kita new, di sini ada pilihan, bisa pakai template bawaannya, ada sets. Di sini ada architectural imperial, architectural metric, civil imperial, civil metric, manufacturing imperial, manufacturing metric. Saya anjurkan untuk memakai yang metric karena metric ini satuannya untuk memakai milimeter, sedangkan imperial memakai inci. Kita kalau misalkan saya sendiri orang teknik bisa pakai manufacturing imperial ya. Open. Nah, ini untuk template yang bawaan, atau bisa kita buat sendiri nanti di video berikutnya. Setelah ini akan saya upload untuk video pembuatan template. Setelah kita mengatur template, terus kita mengatur mode space atau workspace. Apa itu mode space atau workspace? Kita bisa diatur dari sini untuk seperti kemarin yang video awalnya ada AutoCAD Classic, 3D modeling, 3D basic, drafting, and annexation. Tampilannya seperti apa? Kemarin kita sudah bahas. Untuk AutoCAD Classic sendiri seperti ini. Biasanya ini banyak digunakan di gambar 2D. Workspace-nya. Terus kita bisa memilih, misalkan di sini diganti di workspace switching-nya, kita pilih 3D modeling. 3D modeling sendiri juga ada. Ini 3D modeling udah komplit. Dia ada untuk 3D-nya, dia untuk 3D-nya juga. Terus ini ada draw, artinya gambar. Ini ada perintah gambar, solid editing untuk mengedit gambar-gambar solid, ada gambar 3D tentunya. Terus ini ada modify perintah modifikasi. Habis itu kita bisa pilih 3D basic. 3D basic di sini kebanyakan dari komen perintah-perintah untuk gambar 3D, untuk gambar-gambar 3D. Terus selanjutnya kita drafting annotation. Ini masih juga gambar 2D. Nah, biasanya kita pakai juga untuk yang paling kita sering gunakan adalah 3D modeling. Terus setelah itu kita mengatur workspace. Workspace tuh ini, workspace tuh bisa dibilang untuk layar kerja. Di kanan kita pilih option, tapi nanti saya akan bahas dari sebagian ini saja, apa yang saya ketahui, karena saya nggak ngerti semuanya, juga nggak terlalu ngerti.
untuk itu kita langsung mengatur layar kerja. Berarti kita ke display. Nah, di sini sebenarnya pengaturan layar kerja di display ini hanya untuk mengatur warna dari layar kerja dan crosshair itu apa namanya, yang tanda plus dari mouse ya. Untuk ini bawaannya adalah dark, jadi kita warna terangnya kita tinggal relax ya. Untuk color ini bisa dirubah, ada 3D 2D mode space ya, ada si layout berarti layout 2D, ada mode space, terus 3D projection, block editor, command line, plot preview. Coba kita dirubah di 2D mode space. Nah, ini kita ganti misalkan warnanya menjadi white. Nah, nanti kalau teman-teman bingung, kembaliin lagi, bisa di restore konteks. Nah, coba kita apply, apa perbedaannya, apply ya deh. Ini crosshairnya juga mau saya rubah dulu. Kita bikin 190 biar tahu perbedaannya, apply, oke. Crosshairnya panjang maksimal, terus tampilannya menjadi putih, workspace nya menjadi putih, crosshairnya jadi panjang. Ada beberapa yang benar-benar menyukai untuk crosshair yang panjang seperti ini karena sebagai acuan juga. Nanti kalau kita balikin juga sama aja ke kanan option, kalau kita balikin saja seperti tadi. Nah, ini aja balikin aja. Jadi kalau misalkan itu, nah terus color, ini color kita balikin, nggak usah pusing-pusing. Restore all context, restore, oke, kita balik semula, apply, oke. Nah, ini masih gede berarti option bisa masih kecil, apply, oke. Nah, segini udah cukup. Lari ke option lagi, ini display udah untuk pengaturan color, workspace tadi, Lex, index ini udah saya balikin tadi. Terus open and save adalah nanti kita akan di save untuk di AutoCAD versi berapa. Nah, ini lebih baiknya sih kita atur di AutoCAD 2000 atau AutoCAD yang paling lama, versi paling lama, AutoCAD 2000. Terus ini misalkan ini agar apa, nanti kalau misalkan dibuka di AutoCAD yang 2001 ya 2002 ya akan kebuka. Tapi kalau misalkan kita sewa yang terbaru, nanti kalau teman-teman masih memakai AutoCAD yang lama, kemungkinan tidak akan terbuka. Itu aja dari open and save. Terus plot and publish saja. Ini adalah pengaturan untuk nanti hasil printernya ya. Kita lari ke printer mana gitu, seperti itu. Printer mana banyak use as full output device ya. Ini tinggal biasa sih di wiki itu PDFC aja, karena saya nggak ada printer. Kalau ada printer tinggal teman-teman bisa pilih di sini printernya jenis apa, kita masukin di sini. Drafting itu atau snap maker size. Nah, ini ada auto snap maker size, berarti auto snap maker size ya, ukuran tanda snap ya ukuran ini snap, untuk snapnya berarti bisa diatur. Terlalu kecil juga susah juga, nanti terlalu besar juga susah, sesuai kebutuhan saja. Oke. Terus 3D modeling ini kurang tahu juga, saya
usah dirubah-rubah, sesuai sini, sesuaiin aja yang nggak usah disetting. Udah saya nama, terus selection, udah profil online ya, sampai di sini aja. Ini udah happy. Oke, nah terus kita lari ke tadi yang kemudian saya banyak yang kurang tahu nanti teman-teman, tapi yang intinya untuk merubah layer workspace itu yang paling penting adalah merubah layer warna terus crosshair itu kurang, crosshair itu paling itu aja. Terus marker tadi auto snap size marker itu sesuai kebutuhan. Terus kita lari ke drafter setting harian sini. Drafter setting kita bisa ketik DS ya, biasanya kita ketik DS saja. Terus ini bisa kita ketik DS drafter setting DS, enter. Nah keluarlah ada snap, engrip, ada floor tracking, object snap, 3D object snap, terus ada dynamic input. Ada dynamic input. Nanti kita untuk snap engrip di sini X spacing 0,5, Y spacing 0,5. Pengaturan antara snap dan grid biasanya sama di sini. Kita bisa diatur aja di sini, taruh di sini 2 atau 2 dirubah aja, atau bawaan juga nggak apa-apa, 2. Oke, nanti kita nyalakan sini. Nah ya 2 DS 0,5 deh, 0,5 aja, udah ikutin yang lama aja, nggak terlalu ngaruh. 0,5 oke. Ya lebih lebih kecil-kecil ya gridnya. Ada dynamic input ya, dynamic input ada informasi dari kursor, dari masuk ke kursor. Dynamic input itu seperti ini nih. Ini dynamic inputnya saya nyalain. Ini dynamic input saya nyalain. Kita lihat perbedaannya. Line. Nah, kita lihat di situ ada angka, berarti 40, 35, 36, 39, dan setiap angka. Nah, dia ada derajatnya, ada panjangnya, itu dynamic input. Kalau kita dynamic input kita matiin, dia nggak akan nyala. Kita L, nah nggak akan nyala dynamic input. Jadi ini ada ya pemberitahuan seperti informasi dynamic input. Ini ada nih dynamic inputnya. Oke, dynamic inputnya juga kita bisa setting. Setting aja. Nah, di setting, tinggal setting. Misalkan ini ada dynamic input tapi lari ke tadi dynamic inputnya dan mode dynamic input. Nah, ini bisa di ini tanda F12 tuh ada tuh informasi dari kursor. Terus kita lari ke auto mode dan menjaga agar kita selalu tegak lurus. Auto mode itu seperti ini nih, auto mode, atau kita bisa gunakan F8 untuk mengaktifkannya. Non aktif juga pencet lagi F8. Jadi
kalau misalkan kita otomatisnya diaktifin F8 ya, kita nyalain aja F8 tadi, terus kita land. Nah ini akan selalu lurus. Beda kalau kita misalkan otomatisnya nggak diaktifin land, nah ini nggak aktif, dia tidak lurus ya. Maksudnya otomatis tadi dari kalau misalnya F8 nih, dia bisa 0 derajat, 90, 270, 270, 180 itu derajatnya itu 180 derajat, 90, jadi lurus ke arah kanan, ke atas, samping kiri atau ke bawah gitu. Untuk fungsi auto mode bisa di offin, bisa dinyalain. Kalau offin tinggal pencet lagi F8. Nah nih nyala mati ya. Terus auto mode sudah, dynamic mode tadi fungsinya menyampaikan informasi. Terus habis itu pola tracking ini bisa dipencet dengan auto mengatakan dengan F10 pola tracking, atau di ini matiin juga ini pencet lagi F10. Dan nanti pola tracking adalah interval dari pola tracking, memunculkan garis tracking, misalkan seperti ini nih ya, kita mau gambar di sini ada lingkaran, atau kita mau gambar ya di sini ada lingkaran aja. Kalau pola tracking kita aktifkan di sini, nah jel C nah di sini ketemu di pertemuan antara ini tadi dibantu sama pola tracking F10 ya. Ini untuk mematikan, dan itunya bisa dari F10 ya, pola tracking nih. Jadi kalau tadi pertemuan garis tadi ini L, ini orto F8, terus gini. Kita mau bikin lingkaran di sini tidak perlu. Kalau kita aktifkan dulu tracking F10, ini langsung ketemu. Nah nah di sini nih cel ya. Kalau kita tarik garis misalkan, nah ini pas di tengah-tengah, ini ortanya ngarah itu. Nah gini, lepas tengah itu pola tracking ya, pertemuan tadi. Terus osnap ya, untuk terminalnya sendiri seperti apa. Snapnya object snap, atau kita bisa pencet F3. Ini dari sini, ini object snap nih, ini object snap, ini bisa F3. Nah kita matikan, nyalakan dengan F3 aja bisa nih. Terus kita snap itu fungsinya sangat banyak sekali. Dan di dalam snap sendiri kalau kita display nih, nah display setting ya, display setting ini saya terangkan satu persatu. Object snap ya, endpoint ya, ini artinya menentukan titik endpoint. Nah terus midpoint itu bisa titik tengah garis. Nah ini penting juga, centang juga, karena perlu dimodifikasi di object snap atau offset. Jadi kan di offsetnya, terus kita di setting aja di center, terus midpoint, endpoint, terus center sangat penting. Terus kemudian kuadran ada garis, bentukan garis kuadran dari lingkaran sendiri. Terus intersect juga penting, kuadran penting. Dah kira-kira ini aja yang pakai
misalnya perlu dimodifikasi seperti ini, lalu kita oke. Iya, udah. Objek select kita biasa pencet F3 kalau kita mati F3, dan nanti apa namanya yang tadi settingnya seperti itu aja. Ada Josenes, ada juga 3D object select. Nah, ini hampir sama, akan tetapi ini untuk gambar 3D. Kita ketik F4, terus auto snap. Object select tracing itu sama saja fungsinya seperti tadi. Object select tracing ini seperti tadi. Terus ini ada show hidden lens view. Pokoknya yang perlu dirubah ada snap mode, grid ini, terus enggak perlu ya. Yang terpenting adalah di object snap di F3. Untuk video selanjutnya nanti untuk saya buat untuk video template, bagaimana cara membuat template. Nah, nanti template itu kita akan gunakan untuk proses layout yang di akhir. Terima kasih, sekian. Pesan saya cuma satu, untuk kalian yang baru belajar, tetap apa namanya, tetap ikutin saja, share, like, komen channel ini agar kalian selalu dapatkan informasi-informasi terbaru tentang video yang terbaru. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.